Untuk lebih mudah memahami activity based costing dan perbandingannya dengan traditional costing, kita gunakan ilustrasi kasus sebagai berikut. Kita gunakan satu kasus di mana kita akan mengalokasikan overhead dengan menggunakan traditional costing dan menggunakan activity based costing. Dicontohkan ada satu perusahaan namanya PT Hajar, dia memproduksi dua jenis produk tas, yaitu tas B aja dan tas istimewa. Adapun data dan keterangan dari produksi ini adalah sebagai berikut. Produksi adalah tas B aja dan tas istimewa. Kemudian perusahaan memproduksi tas B aja sejumlah 100.000 unit. Unit yang diproduksi tas B aja 100.000 unit, sedangkan tas istimewa 500 unit. Kemudian berdasarkan data produksi, direct material per unit adalah $500 untuk tas B aja, sedangkan untuk tas istimewa, dia menggunakan direct material $5.000 per unitnya. Sehingga total biaya direct materialnya adalah 50 juta di tas B aja dan 2.500.000 di tas istimewa. Sehingga total biaya produksi atau biaya direct material untuk produksi adalah 52.500.000. 50 juta ditambah 2.500.000. Kemudian data non keuangan lainnya diperoleh direct labor hours. Total direct labor hours, jam kerja langsung untuk memproduksi tas B aja sejumlah 100.000 unit adalah 45.000 jam. Sedangkan untuk tas istimewa sejumlah 500 unit, dia membutuhkan jam kerja 5.000 jam. Sedangkan tarif per jam kerjanya, tarif untuk upah langsungnya adalah $200, sama untuk tas B aja dan tas istimewa, menggunakan tarif yang sama, sehingga totalnya adalah 9 juta untuk biaya tenaga kerja langsung 45.000 jam ditambah dikalikan 200, 9 juta rupiah, 9 juta US dollar. Sedangkan tas istimewa dia menggunakan 5.000 jam dengan tarif 200, sehingga biaya tenaga kerja langsungnya adalah 1 juta, sehingga totalnya adalah 10 juta. Kemudian ada data-data non keuangan lainnya. Ada kegiatan setup mesin, persiapan mesin. Untuk men-setup tas B aja, dia butuh 50 jam. Sedangkan untuk men-setup tas istimewa, dia hanya membutuhkan 25 jam. Sehingga total jam untuk melakukan setup mesin adalah 75 jam. Kemudian ada desain, ada perubahan desain. Di dalam memproduksi tas B aja, selama perjalanan untuk memproduksi itu dia butuh 5 kali perubahan desain, ada 5 kali perubahan. Sedangkan untuk tas istimewa ada 6 kali perubahan desain. Kemudian untuk biaya overhead, biaya overhead akan dialokasikan dari 3 departemen. Departemen produksi, departemen rekayasa, dan departemen umum. Departemen produksi akan mengalokasikan 1.500.000 US dollar ke produk ini, ke departemen produksi. Sedangkan departemen rekayasa akan mengalokasikan 1 juta US dollar ke produk. Dan departemen umum akan mengalokasikan 900.000, sehingga total overhead pabriknya adalah 3.400.000. Jumlah dari 1.500.000 ditambah 1 juta ditambah 900.000. Sehingga secara total manufacturing cost untuk dua produk ini adalah 65.900.000. Ditambah dari direct material ditambah dengan direct labor ditambah overhead, sehingga totalnya adalah 65.900.000 untuk total manufacturing cost-nya. Kemudian data lainnya ada aktivitas, aktivitas untuk di departemen produksi. Departemen produksi menyatakan bahwa pekerja di departemen produksi menggunakan 1/10 waktu kerjanya untuk setup mesin dan 1/10 waktu kerjanya untuk mempelajari keterampilan baru karena perubahan desain. Jadi ada aktivitas setup mesin dan perubahan desain. Untuk kedua aktivitas ini, departemen produksi mengatakan bahwa 1/10 waktunya digunakan untuk setup mesin dan 1/10 waktu kerjanya untuk mempelajari keterampilan baru karena ada perubahan desain. Kemudian dari departemen rekayasa, dia bilang bahwa pegawainya menggunakan 1/5 waktu kerjanya untuk perubahan desain. Engineeringnya, rekayasanya dia perlu waktu 1/5 dari seluruh kerjanya untuk melakukan perubahan desain. Sedangkan di departemen umum, dia mengatakan bahwa 4/9 waktu kerjanya untuk setup mesin dan 2/9 waktu kerjanya untuk perubahan desain. Di sini kemudian akan dilakukan perbandingan. Hitunglah berapa produksi per unit, berapa harga produksi per unit
untuk semua produk tadi, produk BAC dan produk istimewa, jika menggunakan traditional costing dan dasarnya adalah direct labor hours. Jadi, dasar alokasi untuk overhead-nya adalah direct labor hours. Dan bagaimana kalau menggunakan activity based costing dengan menggunakan data aktivitas tadi. Ada aktivitas di produksi, ada aktivitas di rekayasa, dan aktivitas di departemen. Pertama kita lakukan perhitungan biaya produksi per unit dari dua produk tadi dengan menggunakan traditional costing. Tas B aja akan kita hitung berapa cost per unitnya, dan tas istimewa juga akan kita hitung berapa cost per unitnya. Pertama komponennya adalah direct material. Tadi disebutkan bahwa direct material adalah 500 per unit dengan unit produksi tas B aja 100.000 sehingga totalnya 50 juta. Sedangkan tas istimewa dia produksi 500 dengan direct material per unit 5.000 sehingga biaya direct materialnya adalah 2.500.000, totalnya 52.500.000 untuk direct material. Komponen kedua adalah direct labor. Direct labor kita lihat di dalam soal, total direct labor hours-nya 45.000 jam untuk tas B aja dengan tarif 200 sehingga biayanya adalah 9 juta. Sedangkan tas istimewa dia menggunakan 5.000 jam dengan tarif $200 sehingga biayanya adalah 1 juta. Sehingga total direct labor-nya adalah 10 juta ya, sesuai dengan data di kasus. Selanjutnya kita akan menghitung FOH. Total FOH dengan traditional costing tadi disebutkan bahwa dasarnya adalah direct labor hours, sehingga kita akan menghitung tarifnya adalah total FOH dibagi dengan direct labor hours. Ya. Di sini total FOH-nya kita dapatkan, biaya FOH adalah berasal dari departemen produksi, ada FOH-nya, departemen rekayasa ada FOH-nya, umumnya ada FOH, sehingga totalnya adalah 3.400.000 dengan total direct labor hours-nya adalah 45.000 ditambah 5.000, ada 5.000 jam. 3.400.000 ini akan dibagi ke jam tenaga kerja langsung. Sehingga akan diperoleh 3.400.000 dibagi 5.000, sehingga tarifnya adalah $68 per jam kerja langsung. Tarif ini akan kita bebankan ke tas B aja dan tas istimewa. Sehingga pembebannya adalah untuk tas B aja adalah $68 dikalikan 45.000. Tadi penggunaannya adalah 45.000 jam untuk tas B aja. Sedangkan tas istimewa 5.000. Sehingga jam ini kita kalikan dengan tarifnya. 68 kali 40.000 hasilnya adalah 3.060.000 untuk tas B aja. Dan untuk tas istimewa dia menggunakan 5.000 jam dengan tarif 68 sehingga totalnya adalah 3.400.000 ya, 340.000 ditambah 3.060.000. Totalnya FOH tadi sesuai dengan data di kasus 3.400.000 dialokasikan ke tas B aja 3.060 dan tas istimewa 340.000 dengan dasar tadi direct labor hours. Sehingga kita bisa menghitung total cost untuk masing-masing produk. Tas B aja cost-nya adalah $62.060.000 terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan FOH. Demikian juga dengan tas istimewa. Dia jumlahnya adalah 3.840.000 terdiri dari material, bahan langsung 2.500.000, tenaga kerja langsung 1 juta, FOH-nya yang dialokasikan adalah 340.000. Sehingga total cost-nya adalah 65.900.000 ya, sesuai dengan kasus tadi, 65.900.000 ya. Sehingga apabila ya, kita bagi dengan unit produksinya, di sini tadi tas B aja adalah 100.000 sedangkan tas istimewa adalah 500, sehingga akan diperoleh cost per unitnya untuk tas B aja adalah 621 ya. Ya, ini pembulatan ya, dari angka 62.060.000 dibagi 100.000 ya, ada 620,6 ya, kita bulatkan jadi 621 per unit. Jadi cost untuk membuat tas B aja adalah $621 per unit, sedangkan cost untuk membuat tas istimewa adalah 3.840.000 dibagi 500 adalah $7.680 per unit. Jadi inilah metode perhitungan cost per unit dari masing-masing produk, di mana FOH-nya menggunakan traditional costing. Biaya FOH dibagi langsung dengan dasar alokasinya, yaitu direct labor hours. Kita akan coba bandingkan perhitungan ini dengan bagaimana kalau kita menggunakan metode
activity based costing. Selanjutnya kita akan menghitung cost per unit dari masing-masing produk tadi dengan menggunakan ABC atau activity based costing. Untuk melakukan itu, kita pertama kali harus mengalokasikan data-data FOH dari masing-masing departemen produksi ini, produksi, rekayasa, dan umum, ke dalam aktivitas-aktivitas yang terkait dengan produk-produk yang dihasilkan. Pertama, kita lihat dari departemen produksi. Departemen produksi mengatakan bahwa pekerja menggunakan 1/10 waktu kerjanya untuk setup mesin dan 1/10 waktu kerjanya untuk mempelajari keterampilan baru karena perubahan desain. Di dalam departemen produksi ada FOH sejumlah 1.500.000. 1.500.000 ini harus dialokasikan dahulu ke dalam aktivitas untuk setup mesin dan untuk perubahan desain. Sehingga perhitungannya adalah untuk biaya setup akan dialokasikan 1/10 waktu kerja dikalikan total biaya FOH dari departemen produksi, yaitu 1.500.000, sehingga didapatkan 150.000. Sedangkan untuk alokasi perubahan desain, dia akan dialokasikan sejumlah 1/10 dari waktu kerjanya dikalikan total FOH di departemen produksi, sama jumlahnya 150.000 US dollar. Ini adalah alokasi biaya overhead di departemen produksi ke dalam aktivitas setup dan aktivitas desain. Kemudian yang kedua adalah departemen rekayasa. Departemen rekayasa mengatakan bahwa pekerja menggunakan 1/5 waktu kerjanya untuk setup mesin dan 1/5 waktu kerjanya untuk perubahan desain. Kita lihat total biaya FOH di departemen rekayasa adalah 1 juta. 1 juta ini akan kita alokasikan ke aktivitas setup mesin dan aktivitas perubahan desain. Dengan cara biaya setup 1/5 waktu kerja di setup mesin dikalikan total biaya overhead tadi 1 juta adalah 200.000. Sedangkan biaya perubahan desainnya adalah 1/5 waktu kerja dikalikan 1 juta adalah 200.000 US dollar. Kemudian departemen yang ketiga adalah departemen umum. Departemen umum mengatakan bahwa pekerja menggunakan 49 waktu kerjanya untuk setup mesin dan 2/9 waktu kerja untuk perubahan desain. Di sini dihitung 4/9 dikalikan total FOH di departemen umum. Departemen umum biaya FOH-nya adalah 900.000, sehingga 4/9 kali 900.000 untuk setup dan 2/9 kali 900.000 untuk biaya perubahan desain. Totalnya adalah 400.000 dan 200.000 US dollar. Selanjutnya kita akan membuat daftar untuk melihat berapa alokasi dari masing-masing departemen, biaya dari masing-masing departemen ke aktivitas-aktivitas yang terkait dengan produksi. Pertama adalah departemen produksi. Departemen produksi, kita lihat dari daftar adalah punya beban biaya atau ada beban biaya 1.500.000. 1.500.000 ini akan dialokasikan ke biaya setup, perubahan desain, dan lain-lain kalau memang ada sisanya. Kita tadi sudah menghitung untuk di departemen produksi 1.500.000 sudah dihitung akan dialokasikan ke biaya setup sebesar 150.000 dan ke biaya perubahan desain 150.000 sesuai dengan proporsi waktu kerja yang digunakan oleh pekerja di departemen produksi untuk masing-masing aktivitas itu. Sehingga di dalam daftar ini kita akan tulis setup akan dibebani 150.000, perubahan desain akan dibebani 150.000, sehingga totalnya adalah 300.000. Sedangkan total biaya di departemen produksi adalah 1.500.000, sehingga ada FOH lain-lain sebesar 1.200.000. Kemudian kita beralih kepada departemen rekayasa. Di sini total biayanya adalah 1 juta. Biaya FOH di departemen rekayasa adalah 1 juta. 1 juta ini akan dialokasikan ke setup mesin dan perubahan desain. Kita sudah hitung tadi, untuk di departemen rekayasa, biaya setupnya akan dibebani atau dialokasikan sebesar 200.000 dari 1/5 waktu dikalikan total biaya di rekayasa. Sedangkan perubahan desainnya adalah juga 200.000, sehingga kita masukkan ke dalam daftar ini. Biaya setup mesin 200.000, biaya perubahan desain dialokasikan 200.000, totalnya 400.000, sehingga masih ada FOH lain-lainnya sebesar 600.000. Kemudian yang ketiga adalah departemen umum. Departemen umum kita juga sudah menghitung, totalnya adalah 900.000 sesuai dengan kasus. Biaya FOH di umum ada 900.000,
kita hitung ya, kita hitung di umum akan dialokasikan ke biaya setup sebesar 400.000 dan ke biaya perusahaan desain sebesar 200.000. Saya kita masukkan ke dalam daftar ini. Di pertanyaan umum, biaya 900.000 akan dialokasikan ke aktivitas setup 400.000, akan dialokasikan ke aktivitas perubahan desain 200.000, totalnya 600.000, sehingga ada FUH lain-lain sejumlah 300.000 ya. Kita total ya, totalnya setup mesin akan dialokasikan 750.000, perubahan desain akan dialokasikan 550.000, sehingga totalnya ada 1.300.000, sehingga sisanya sebesar 2.100.000 adalah FUH lain-lain. Setelah mengetahui alokasi biaya ke masing-masing aktivitas tadi, setup, perusahaan desain, dan lain-lain, kita menghitung tarifnya. Tarif FUH berdasarkan dasar untuk pengalokasiannya. Kita tadi sudah menghitung FUH untuk setup adalah 750.000. Dari data perhitungan tadi ya, kita sudah alokasikan ya, ada 750.000 yang dialokasikan ke setup ya, berasal dari produksi 150, rekayasa 200 dan umum 400 ya, 750. Kemudian kita hitung berapa total setupnya. Dia ada 75 jam untuk setup ya. 50 jam di tasbih aja dan tes istimewa 25 jam, 75. Sehingga tarifnya adalah 750.000 dibagi 75 jam adalah $10.000 per jam untuk setup mesin. Sedangkan untuk perubahan desain, ya, total FUH-nya tadi dihitung adalah 550, ya, berasal dari departemen produksi 150, ya, kemudian rekayasa 200 dan departemen umum 200.000, ya, totalnya 550.000. Kita hitung tarifnya dengan menggunakan berapa kali terjadi perubahan desain. Di tasbih aja 5 kali, tas istimewa 6 kali, jadi ada total 11 kali perubahan desain. Sehingga total tarif untuk perubahan desain adalah 550.000 dibagi dengan 11 kali perubahan desain, sehingga ada memakan biaya 50.000 per setiap kali dilakukan perubahan desain. Kemudian sisanya setelah FUH dialokasikan ke setup dan desain, ada FUH lain-lain. FUH lain-lain adalah berjumlah 2.100.000. Di sini 2.100.000 akan dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung tadi dikatakan bahwa untuk tas B aja dia menggunakan 45.000 jam, tas istimewa menggunakan 5.000 jam, sehingga totalnya adalah 50.000. Sehingga untuk menghitung tarifnya, kita tinggal membagi FUH lain-lain 2.100.000 dibagi 50.000, sehingga kita peroleh tarifnya $42 per jam tenaga kerja langsung. Pada akhirnya kita bisa menghitung cost per unit dari masing-masing produk tadi, tas B aja dan tas istimewa, di mana FUH-nya menggunakan EPC. Kita hitung pertama tas B aja. Direct material dia menggunakan 50 juta, ya, sesuai dengan soal tadi, direct material 50 juta, tas istimewa 2.500.000, sehingga totalnya 52.500.000. Kemudian direct labor-nya adalah 9 juta untuk tas B aja dan tas istimewa 1 juta. Direct labor-nya 9 juta, tas istimewa 1 juta, sehingga totalnya 10 juta. Kemudian kita akan mengalokasikan FUH-nya berdasarkan atau menggunakan metode costing. Kita tadi ingat, kita sudah dapatkan tarifnya. Untuk tarif aktivitas setup adalah 10.000, tarif aktivitas perubahan desain adalah 50.000, dan yang lain-lainnya adalah aktivitas lain-lainnya adalah $42. Ini menggunakan jam tenaga kerja langsung. Kita tinggal mengalokasikan FUH ke dalam masing-masing produk. Pertama adalah setup. Setup kita lihat untuk tas B aja adalah 50 jam, istimewa ada 25 jam. Jadi kita tinggal kalikan 50 kali setup 50 jam dikalikan tarifnya 10.000 adalah 500.000. Sedangkan tas istimewa dia menggunakan 25 jam setup dikalikan tarifnya 10.000 jadi 250.000. Total adalah 750.000 untuk FUH setup. Selanjutnya adalah FUH untuk perubahan desain. Perubahan desain di sini dikatakan tas B aja 5 kali, tas istimewa 6 kali. Kemudian tadi kita ingat tarifnya adalah 50.000 untuk perubahan desain, sehingga kita kalikan 50.000 kali 5, 250.000, 50.000 kali 6 adalah 300.000, sehingga totalnya 550.000 untuk FUH perubahan desain. Terakhir adalah FUH untuk
lain-lain. Ya, kegiatan lain-lain dia tarifnya $42 dikalikan jam tenaga kerja langsung. Ya. 45.000 di tasbih aja, 42.000 dan tasbih istimewanya 5.000. Sehingga kita dapatkan di sini untuk tasbih aja FUH-nya 1.890.000, tas istimewa 210.000, totalnya 2.100.000. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan total cost-nya adalah 61.640.000 untuk tasbih aja. Jika dia dibagi dengan unit produksinya akan didapatkan cost per unit adalah 616 ya, per unit ya, 616 per unit. Kemudian untuk tas istimewa ya, dia akan ya, total cost-nya akan menjadi 4.260.000 ya. Direct material tambah labor tambah FH ya, 4.260.000 bila dibagi dengan unit produksinya 500 unit akan diperoleh cost per unitnya 8.520 per unit. Apabila nanti kita bandingkan dengan perhitungan di tradisional ya. Tradisional kita tadi sudah hitung. Nah, ini tradisional ya. Ternyata menggunakan tradisional cost per unit tasbih aja adalah 621. Sedangkan kalau kita pakai EBC dia menghasilkan 616 ya. Jadi ada sumber daya yang di sini ternyata kalau kita gunakan tradisional dia overcosting ya. Terlalu tinggi padahal dia menggunakan sumber daya yang cukup rendah ya. Cost-nya hanya 616 ya. Ada costing di FUH yang kalau menggunakan traditional costing akan menjadi overcosting. Jadi menjadi cost-nya 621. Sedangkan tas istimewa kalau menggunakan traditional costing dia akan menghasilkan cost per unit 7680 dolar per unit. Sedangkan bila menggunakan activity based costing dia 8.520 unit. Sehingga jika kita menggunakan atau manajer menggunakan traditional costing ada under costing di sini ya. Biaya yang dibebankan ke tas istimewa lebih rendah daripada konsumsi sumber daya yang digunakan. Ya, di sini lihat aktivitasnya ternyata dia menggunakan sumber daya yang lebih tinggi, terbukti dari cost per unitnya lebih tinggi. Ya, jadi bisa kita bandingkan bagaimana IPC atau Activity Based Costing ternyata memberikan suatu perhitungan angka alokasi, angka beban yang cukup lebih akurat dibandingkan dengan tradisional costing. Ya, dilihat dari penggunaan sumber daya dan penggunaan atau pelaksanaan aktivitas yang bisa diidentifikasi di masing-masing produk tersebut.